Halo Bapak Ibu guru dimanapun berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya ya, dan dilancarkan segala urusannya, amin. Berjumpa kembali Bapak Ibu tentunya di channel YouTube Odi Biru, yang dimana channel ini memberikan informasi-informasi terbaru terkait seputar dunia pendidikan. Nah baik, di pada kesempatan kali ini admin akan membagikan informasi kembali ya. Nah ini terkait dengan bagaimana cara perpal ijazah di Info GTK. Nah, kami lihat banyak sekali pertanyaan dari rekan-rekan guru terkait dengan permasalahan yang terdapat di perpal ijazah. Kemarin Bapak Ibu mau melakukan perpal ijazah, namun ketika Bapak Ibu melakukan perpal ijazah itu terdapat masalah, contohnya misalnya data dapodik tidak sesuai dengan data ijazah Bapak Ibu dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini admin akan memberikan solusinya ya, bagaimana caranya supaya nanti Bapak Ibu bisa berhasil dalam melakukan perpal ijazah. Nah, jadi karena ini sebuah informasi, seperti biasa Bapak Ibu tonton video kami sampai habis ya, supaya nanti tidak gagal paham. Dan sebelum lanjut, seperti biasa dukung terus channel kami supaya lebih berkembang lagi dengan cara like, komen, dan subscribe. Tekan juga tombol loncengnya supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru yang kami bagikan. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjut saja ya ke tutorialnya atau ke informasinya. Nah, jadi untuk melakukan perpal ijazah ini silakan Bapak Ibu login di info.gtk.kemdikbud.go.id. Nah, jadi untuk loginnya ini admin tidak akan berikan caranya ya, karena admin rasa Bapak Ibu pasti sudah bisa login di Info GTK ini. Nah, jadi setelah berhasil login, Bapak Ibu silakan saja scroll paling bawah, di sini ada menu perpal ijazah. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal klik saja warna biru ini ya. Klik tombol ini untuk perpal ijazah. Nah, setelah diklik nanti tampilannya akan seperti ini. Bapak Ibu ada menu perpal ijazah. Yang pertama itu ada identitas pada dapodik. Jadi Bapak Ibu silakan cek dulu ya identitas pada dapodik. Di sini jika sudah terasa benar, jadi Bapak Ibu silakan diabaikan. Jika masih ada yang keliru atau yang salah, silakan Bapak Ibu melakukan perbaikan di aplikasi dapodik. Nah, kebetulan kami di sini untuk data yang ada di aplikasi dapodik kami sudah benar ya. Jadi kami abaikan saja. Nah, lanjut Bapak Ibu, pemandanan data ijazah dengan pangkalan data dikti. Nah, ini perlu Bapak Ibu cermati ya, sebelum melakukan perpal ijazah. Nah, jadi identifikasi data ijazah dengan data pada pangkalan data dikti diperlukan data ijazah yang akan dipandankan. Jadi sesuaikan ijazah Bapak Ibu yang ingin diperpal ya. Jadi isilah kolom di bawah ini sesuai dengan data ijazah yang dimiliki. Jadi nanti Bapak Ibu silakan saja menggunakan ijazah Bapak Ibu masing-masing. Nah, jadi di sini Bapak Ibu ada menu perguruan tinggi, ada nama prodi, ada jenjang, NIM, dan nomor ijazah. Jadi Bapak Ibu silakan saja sesuaikan dengan ijazah Bapak Ibu masing-masing. Nah, jadi di sini kami contohkan isi ya. Nah, baik Bapak Ibu, jadi jika sudah terisi semuanya ya, silakan Bapak Ibu klik saja menu atau tombol cek data ijazah. Kita tunggu ya sampai lamanya terbuka. Nah, jika ini lama Bapak Ibu silakan saja ulang-ulangi kembali. Ini tergantung server saja ya untuk membukanya ini. Jika servernya bersahabat, kemungkinan saja akan cepat, dan jika tidak bersahabat bisa lama ya Bapak Ibu. Nah, kebetulan di sini kami bersahabat dengan servernya. Jadi di sini cepat ya untuk membukanya. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu, hasil perpal ijazah. Nah, di sini keterangannya seperti ini ya Bapak Ibu, kemungkinan rekan-rekan banyak seperti ini. Data ijazah tidak ditemukan. Cek penulisan nama perguruan tinggi, nama jurusan, dan NIM. Nah, kemungkinan saja kita tadi di awal salah mengisinya ya Bapak Ibu, jadi diabaikan saja. Jadi ini tidak berpengaruh. Silakan saja Bapak Ibu klik ini untuk melihat data ijazah pada PD Dikti. Jadi silakan saja kita klik ya. Nanti akan dialihkan ke laman yang baru. Jadi di sini Bapak Ibu silakan saja isi formulirnya ya, sesuaikan dengan ijazah Bapak Ibu masing-masing. Nah, jika sudah terisi ya, silakan Bapak Ibu klik saja verifikasi. Tunggu ya sampai terverifikasi. Nah, ini adalah data kita yang sudah ditemukan ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kembali saja ke info GTK yang tadi, klik saja close ya Bapak Ibu, kita ulang dari awal. Nah, jadi langkah yang pertama Bapak Ibu silakan saja kopi-kopikan saja hasil verifikasi yang ada di sini ya. Kemungkinan saja kita ada salah penulisan di nomor ijazah ataupun di NIM ya Bapak Ibu. Nah, kami kira tadi kemungkinan saja salahnya kami ada di NIM ya Bapak Ibu. Kita ganti yang ini ya, coba. Nah, setelah itu kita cek data ijazah kembali. Dan tunggu ya. Jadi ini sudah berhasil ya Bapak Ibu, berarti kita ada salah penulisan tadi di name. Jadi jika salah seperti tadi Bapak Ibu, silakan saja cek dulu datanya di sini ya Bapak Ibu, hasil verifikasinya. Tinggal Bapak Ibu kopi-kopikan saja kembali di info GTK tadi di perpal ijazah. Nah, jadi ini adalah hasil perpal ijazah jenjang lainnya ya. Jadi kebetulan kami di sini ada S1. Jadi yang di perpal itu adalah S1, jenjang pendidikan yang terakhir.
Nah, jadi setelah kami baca di sini semua Bapak Ibu, jadi di sini dinyatakan bahwa data valid berdasarkan sistem. Cek dengan teliti dan pastikan bahwa ini adalah data ijazah. Nah, jadi setelah kami cek, memang semuanya ini adalah data kami ya. Jadi di sini Bapak Ibu tinggal klik saja, centang saja setuju ya. Dan ada setuju, setelah itu Bapak Ibu tinggal klik saya setuju. Ya. Jadi ini kami sudah melakukan verbal. Nah, jadi ini hasil validasinya ya Bapak Ibu. Data valid berdasarkan sistem, cek dengan teliti dan pastikan bahwa ini adalah data ijazah Anda. Nah, setelah kami cek memang data kami ya Bapak Ibu. Jadi hasil pemananan data Dapodik dengan data dari pangkalan data dikti dianggap valid. Jika di kemudian hari terjadi kekeliruan dan menimbulkan kerugian tertentu yang disebabkan karena pernyataan kebenaran ini, saya siap bertanggung jawab penuh dan siap mengganti segala kerugian yang mungkin terjadi. Bapak Ibu tinggal klik saja atau centang setuju, itu Bapak Ibu tinggal klik saya setuju. Scroll lagi ke bawah ya. Nah, jadi di sini sudah berhasil kita melakukan verbal ijazah. Nah, baik Bapak Ibu, kemungkinan saja setelah ini akan ada pertanyaan ya. Setelah Bapak Ibu melakukan verbal ijazah sesuai dengan langkah-langkah yang kami berikan dari awal sampai akhir ini, masih saja terjadi kesalahan ya Bapak Ibu, atau ada data Bapak Ibu yang tidak valid, nanti bagaimana cara memperbaikinya. Nah, jadi di sini kami contohkan ya Bapak Ibu, ini adalah hasil verbal ijazah punya admin sendiri ya Bapak Ibu, padahal kemarin admin sudah melakukan verbal ijazah di tahun kemarin. Nah, jadi setelah kami cek di info GTK di tahun ini, ada hasil validasinya seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama, tanggal lahir tidak sama dengan data Dapodik, nomor ijazah tidak sama dengan data yang di-entry. Yang ketiga, jenjang tidak terdeteksi. Nah, setelah admin cek di aplikasi Dapodik, padahal data admin sudah benar semuanya ya, sesuai dengan jasa admin sendiri. Nah, hasil verbal ijazah ini adalah hasil pemandangan data ijazah kita yang ada di PD Dikti ya Bapak Ibu. Jadi pastikan terlebih dahulu bahwa data ijazah kita di PD Dikti itu sudah benar ya. Jadi untuk mengeceknya silakan Bapak Ibu masuk saja di PD Dikti kemdikbud.go.id. Nanti tampilannya seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu silakan untuk di keywordnya ini silakan saja di pencarian ini ketikkan keywordnya, bisa nama ya Bapak Ibu, bisa nama prodi dan lain sebagainya. Dia akan muncul biodata Bapak Ibu masing-masing. Nah, di sini setelah kami cek Bapak Ibu memang benar bahwa data kami ini ada kekeliruan di PD Dikti, yaitu di jenis kelamin ya, padahal jenis kelamin admin di sini adalah laki-laki, sedangkan untuk di PD Dikti ini jenis kelamin admin ditulis perempuan. Nah, jadi untuk memperbaiki ini kita tidak bisa sendiri Bapak Ibu, jadi untuk memperbaiki data yang ada di PD Dikti ini silakan Bapak Ibu menghubungi admin yang menangani terkait dengan PD Dikti di kampus Bapak Ibu masing-masing. Nah, kebetulan admin baru kemarin ya menghubunginya, jadi masih dalam proses tahap perbaikan. Kemungkinan saja seminggu ya Bapak Ibu setelah kita mengusulkan ini. Nah, jadi kita tinggal menunggu saja jika nanti sudah benar ya Bapak Ibu, sudah semuanya benar data kita ini di PD Dikti, silakan Bapak Ibu melakukan verbal ijazah ulang. Jadi kemungkinan saja itu penyebabnya Bapak Ibu karena kita cek di aplikasi Dapodik juga sudah benar ya, semuanya sudah benar sesuai dengan ijazah yang kita miliki. Namun di sini kembali lagi bahwa verbal ijazah ini adalah hasil pemananan yang ada dari data ijazah kita di PD Dikti. Nah, karena di sini di PD Dikti masih ada kekeliruan, jadi kemungkinan saja penyebabnya ini. Jadi silakan Bapak Ibu hubungi saja admin yang menangani terkait dengan PD Dikti di kampus Bapak Ibu masing-masing. Nah, baik Bapak Ibu, jadi demikian ya informasi yang bisa admin bagikan pada kesempatan kali ini terkait dengan bagaimana cara verbal ijazah di Info GTK, dan mudah-mudahan apa yang admin bagikan bisa bermanfaat ya tentunya bagi Bapak Ibu yang membutuhkan, dan jika bermanfaat silakan Bapak Ibu share ya atau bagikan ke rekan-rekan Bapak Ibu. Dan sebelum kami akhiri seperti biasa dukung terus channel kami ini supaya lebih berkembang lagi dengan cara like, komen, dan subscribe, tekan juga tombol loncengnya ya supaya nanti Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru yang admin bagikan. Terima kasih.